agar terjadinya suatu bentuk, satu, kegelisahan. Kedua, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketiga, apabila gelisah dan kepercayaan ini sudah tidak ada, di sini mereka menebar suatu bentuk isu-isu yang mana dengan isu ini agar terjadinya suatu bentuk kerusuhan massa. Maka dari itu, di saat kondisi semacam ini, pertama, yaitu kelompok-kelompok dakwah. Mereka terkesan seakan-akan sama sekali tidak menebar teror. Terus kedua, mereka bergerak melalui sistem yang ada pada bangsa ini. Mereka memusuhi demokrasi. Mereka tidak menghendaki demokrasi. Tetapi mereka masuk di dalam sistem yang ada. Dengan membuat suatu partai. Mereka masuk. Mereka menggunakan pakaian aktivis ini. Baik itu aktivis di kemahasiswaan. Ya, ataupun di sekolah. Ataupun aktivis parlemen jalanan. Para provokator-provokator bangsa menggunakan celah ini guna merusak bangsa dan negara ini. Saring sebelum share. Bisa memilih dan memilah. Pergerakan kelompok radikalisme terus termonitor aktif di lingkungan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali di masa pandemi COVID-19. Mereka pun memanfaatkan jaringan sosial untuk mendoktrin generasi muda kita untuk bergabung dengan mereka atau sekedar mendukung aktivitas mereka. Doktrin melalui kecanggihan internet ini terbukti memunculkan kader baru guna menunjang sejumlah aksi-aksi kelompok radikal ini. Hal ini perlu diwaspadai oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah hingga ke lingkup masyarakat. Kali ini kita mendapatkan insight dari pemerhati radikalisme, Gus Soleh, tentang ancaman radikalisme dan terorisme di masa pandemi. Mari kita simak untuk menjadi literasi bagi kita bersama. Ya, cukup jelas. Memang kelompok-kelompok radikalis, apalagi para teroris ini, mereka ini bisa dikatakan adalah kelompok yang membuat suatu bentuk kekacauan. Dan apabila kekacauan itu terjadi, mereka mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Di dalam kondisi COVID-19 ini, karena ini sesuatu yang baru, kepanikan warga, kepanikan masyarakat, bahkan juga termasuk kepanikan pemerintah itu ada. Nah, di sini mereka menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini dengan satu, menebar hoax. Kedua, menebar ujaran kebencian. Ketiga, senantiasa mereka menggagalkan ataupun memperlemah apa-apa yang telah diberikan aturan oleh pemerintah yang ada. Tujuannya tiada lain tiada bukan agar terjadinya suatu bentuk, satu, kegelisahan. Kedua, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketiga, apabila gelisah dan kepercayaan ini sudah tidak ada, di sini mereka menebar suatu bentuk isu-isu yang mana dengan isu ini agar terjadinya suatu bentuk kerusuhan massa. Maka dari itu, di saat kondisi semacam ini, pemerintah tidak boleh abai. COVID-19 harus ditangani secara baik oleh tim ataupun kelompok yang saat ini ada, Satgas COVID-19, secara maksimal. Tetapi untuk bagian-bagian yang lain harus tetap fokus. Di antaranya yaitu tentang penanganan radikalisme, terorisme, dan juga termasuk penanganan tentang narkoba ini. Mereka banyak mencari celah di dalam kesempitan
guna mencari kesempatan. Teroris yang sudah masuk di Indonesia ini bisa dikatakan hampir sempurna dan hampir semuanya ada. Mereka hanya tinggal menunggu timingnya. Pertama, yaitu kelompok-kelompok dakwah. Mereka terkesan seakan-akan sama sekali tidak menebar teror, tidak menebar hal-hal semacam demo ataupun yang lainnya. Cara mereka melalui dakwah, cara mereka membuat suatu pendidikan, contoh soal mayoritas daripada pendidikan yang sudah ada pada negeri kita Indonesia, yaitu berupa pesantren dan lain sebagainya. Tetapi mereka memiliki misi ataupun tujuan tersendiri. Tidak ada lain tiada bukan di pesantren tersebut ataupun dalam dakwah-dakwah mereka tersebut, pelan tapi pasti mereka melakukan misi-misi tersembunyi tersebut agar bisa terwujud di bumi negara kita yang berpancasila ini. Mereka pelan tapi pasti melalui dakwah dan melalui pesantren yang mereka bikin di saat era reformasi ini, bagaimana mereka ingin mewujudkan ghoyah mereka, yaitu iskriman au mutsahidan, hidup mulia atau mati syahid. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan hukum Allah. Nah, ayat-ayat itu yang mereka senantiasa dengungkan, la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hukum itu hanya ada dua. Satu hukumnya Allah, kedua adalah hukumnya taghut. Nah, pelan tapi pasti mereka membangun jaringan melalui dakwah mereka, melalui pesantren yang mereka bentuk. Kebanyakan mereka itu berkamuflase dengan pesantren tahfidzul Quran. Tapi di sini mereka punya misi tersendiri. Tapi mohon maaf, tidak semuanya. Tapi perlu harus diwaspadai pesantren-pesantren yang banyak terakhir pasca reformasi ini. Terus kedua, mereka bergerak melalui sistem yang ada pada bangsa ini. Mereka memusuhi demokrasi. Mereka tidak menghendaki demokrasi. Tetapi mereka masuk di dalam sistem yang ada. Dengan membuat suatu partai. Tujuannya tidak ada lain adalah tazkiyah. Penyembunyian diri. Di balik misi tersebut, apabila mereka 50+1 akan mengubah bangsa dan negara ini, yang mana mereka anggap tidak ada hukum selain hukum Allah. Tidak ada Pancasila itu. Tidak ada yang lainnya. Yang ada adalah hukum Allah atau hukum taghut. Nah, ini banyak yang terkecoh. Mereka ini tidak hanya masuk satu partai. Meskipun ada pada satu partai ini, tapi mereka banyak bertazkiyah ke partai-partai yang lainnya. Tujuannya tiada lain tiada bukan. Apabila 50+1 mereka akan mengubah negara kita yang Pancasila ini dengan negara syariat, dengan negara Islam, dengan negara khilafah. Itu adalah gerakan-gerakan yang ada di saat reformasi hingga saat ini. Yang ketiga, apabila konsep ini tidak bisa berjalan maksimal, mereka menggunakan gerakan-gerakan yang mana ada pada bangsa ini. Di negeri kita ini ada kelompok-kelompok yang disebut aktivis. Nah, mereka masuk, mereka menggunakan pakaian aktivis ini. Baik itu aktivis di kemahasiswaan, ya, ataupun di sekolah, ataupun aktivis parlemen jalanan. Aktivis parlemen jalanan ini banyak dilakukan dengan cara demo yang santun, ya. Banyak kita lihat di pasca reformasi kemarin, alhamdulillah saat ini sudah dilarang oleh pemerintah demo-demo oleh kelompok HTI. Sedikit mereka demo dengan cara simpatik. Nah, ini mereka
mau menguasai daripada kegiatan ataupun gerakan yang ada di Indonesia dengan baju dan warna mereka. Nah, di sini perlu ada jalan tengah. Apa itu? Satu, apa yang telah didengungkan oleh Menteri Agama. Mulai menteri-menteri sebelumnya, mulai zaman Lukman Hakim, kakak Glasgow di Gontor, sampai dari Ketua Bravo, dan sekarang Gus Yakut. Ini masih terus berupa wacana, belum terrealisasi dengan baik. Apa itu? Penertiban daripada para penceramah. Ini penting agar bangsa ini tidak hancur dan curat marut. Indonesia ini adalah masyarakatnya yang sangat religius nasionalis. Nasionalis religius. Apabila masyarakat Indonesia ini disampaikan oleh para penceramah, 75% itu mempercayainya. Nah, di sini para provokator-provokator bangsa menggunakan celah ini guna merusak bangsa dan negara ini. Kuncinya apa? Ayo, Menteri Agama, jangan ragu, jangan bimbang. Segera wujudkan penceramah bersertifikat. Caranya tidak usah ribet. Jadi seluruh masjid ataupun tempat ibadah yang dimiliki oleh negara dahulu itu tidak boleh berceramah di tempat ibadah tersebut kecuali yang ada sertifikatnya. Tidak usah dipaksakan ke semuanya. Amankan dulu. BUMN ini ribuan masjidnya. Begitu juga di kementerian, baik tingkat pusat sampai daerah. Mulai di kabupaten, di gubernuran, sampai di kecamatan, di Jawa ini ada masjidnya. Nah, bagaimana pemerintah agar bangsa ini dengan adanya agama justru menimbulkan adem, ayem, tentrem. Tidak kayak sekarang. Banyak sekali masjid ini dijadikan mimbar bebas. Banyak sekali masjid ini di dalam ceramahannya ujaran kebencian. Baik kebencian kepada agama lain maupun kebencian kepada pemerintah yang sah. Kami usikum wa nafsi bitaqallah. Saya wasiatkan diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya, mari kita senantiasa takut kepada Tuhan. Dalam artian takut apa? Yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Indonesia adalah rumah kita. Mari sama-sama kita jaga. Hancur leburnya Indonesia atau baik dan jayanya Indonesia bukan dari tangan orang lain, tapi dari tangan kita semuanya. Di era keterbukaan, di era kebebasan, di era zaman teknologi canggih semacam ini, mari kita satu, saring sebelum share. Kebiasaan kita melihat judul, wah ini fantastik, kita kepingin supaya dapat nama yang nge-share, sudah langsung di-share. Inilah yang membuat bangsa kita hancur. Saat ini banyak antara judul dan isi tidak sama. Jadi sebelum share, hendaklah sharing. Terus kedua, bisa memilih dan memilah. Pilihlah mana konten yang patut untuk dibuka, untuk dibaca, dan mana yang patut untuk di-share. Serta mana yang tidak. Kalau memang itu ujaran kebencian, menimbulkan adu domba, apalagi sampai terjadinya konflik syara, sudah cukup sampai pada Anda saja. Setelah itu delete, jangan sampai di-share.